kata ganti orang. Kata ganti orang, tulis. Dikasih partikel no. Kata ganti orang. No. Udah? Kata ganti orang no. Tulis lagi kazoku. Kazoku. Kazoku itu keluarga. Kazoku atau kyodai. Kyodai. Kyodai itu saudara. Udah? Kata ganti orang dikasih partikel no, terus sampingnya tulis lagi kazoku atau kyodai, dikasih partikel wa. Wa itu artinya adalah. Dikasih jumlahnya, jumlah orang, tulis jumlah orang. Dikasih penutupnya biar sopan, dikasih des. Tulisannya desu. Sudah? Sudah, Sensei. Sudah, Bu. Oke, coba yuk. Kata ganti orang ada apa aja sih, Nak? Kalau untuk saya, apa saya bahasa Jepangnya? Watashi. Watashi. Kalau untuk Anda atau kamu? Anata. Anata. Ada watashi, ada anata. Contoh misalnya, itu kata gantinya 2 ya. Ini untuk kita belajar untuk keluarga sendiri dulu. Nanti kita belajar untuk keluarganya orang lain. Oke? Yuk, untuk watashi dan anata. Berarti kalau misalnya mau bilang gini, keluarga saya berjumlah 5 orang misalnya. Berarti kata ganti orangnya di situ apa? Untuk saya. Watashi dikasih partikel No. no. No itu adalah partikel kepunyaan. No itu kepunyaan artinya. Jadi kalau punya siapa, milik siapa, kepunyaan itu pakai partikel no. Jadi watashi no. Kita ngomongin keluarga atau saudara? Keluarga. Kalau keluarga itu pakainya kazoku apa kyodai? Kazoku. Kazoku. Masukin kazokunya di situ. Berarti watashi no kazoku dikasih partikel adalah wa. Watashi no, belum des dulu dong. Desnya ntar belakangan. Sabar. Watashi no kazoku wa naning desu ka? Naning berapa tadi? Nah, masih ingat nggak hitungan 1 sampai 10 dalam bahasa Jepang? Bisa? Bisa. 1 dalam bahasa Jepang apa sih? Ichi. Ichi. 2. 3. Sang. 4. Yon. Yon. 5. Go. Go. 6. Roku. 7. Kana. 8. Hachi. Hachi. 9. Kyu. 10. Ju. Kalau Minasang bisa hitung dari 1 sampai 10, Minasang bisa hitung dari 1 sampai 100. Tahu caranya? Bisa? Enggak, bagus. Gini ya, kalau misalnya udah hafal 1 sampai 10, nah mau bilang 11. 11 itu apa sih? 10 ditambah 1 kan? Tambah dengan 11. Berarti penyebutannya 10 dulu baru 1. Berarti apa? Juichi. Nah, berarti kalau 12?
Ju. Ju. Kalau 19. Ju. Q. Tadi berapa ya? Ju Q 19. Q itu 9 ya. Nah, itu baru sampai 19. Nah, untuk 20-nya gimana sih? Kalau 20 kan berarti 2 dikali 10. Berarti 2 sama 10. Sama dengan 20 kan? Nah, berarti 2-nya dulu disebutin. Niju. Ni, Ju. Nah, sekarang kalau 21. Niju Ichi. Ni, Ju, Ichi. Kalau 30. Sanju. Sanju. Kalau 39. Sanju Q. Sanju Q. Sanju Q. Kalau 50. Goju. Goju. 57. Goju Nana. Goju, Nana. Kalau 90. Kyuju. Kyuju. 92. Kyuju ni. Kyuju ni. Kalau 99. Kyuju Q. Kyuju Q. Gampang kan? Pokoknya kalau kita hafal dari 1 sampai 10, kita bisa hitung dari 1 sampai 99. Kalau 100 berapa sih? Ada yang tahu? 100? Ada yang tahu? Lupa, Bu. Lupa. Kalau 100 itu, hah? Iya, aku ya. Kalau 100 itu Kyaku. Tulisannya H-Y-A-K-U. Kyaku. 100 itu Hyaku. Nah, untuk penyebutan orang itu tinggal ditambah nin, tapi dibacanya ning. Tulisannya N-I-N. Udah? Berarti kalau misalnya, nih, sayangku, untuk penyebutan orang, di situ ada pengecualian ya. Untuk satu orang itu, tulis. Untuk satu orang itu penyebutannya Hitori. Untuk satu orang itu Hitori, udah? Ada Hitori, 2 orang itu Futari. Bukan jadi Nining ya. Nggak ada Nining. Adanya Hitori untuk 1 orang, Futori untuk 2 orang. Nah, untuk 3 orang itu Saning, Sanin tulisannya. S-A-N-N-I-N. 4 orang itu Yonin. Bukan Yoning ya, tapi Y-O-N-I-N. Yonin. Untuk 5 orang berarti apa? Gonin. Tapi dibaca Goning. Kalau 6 orang? Rokuni. Kalau 7 orang? Sichini. Nah, untuk 7 orang itu jangan pakai nana ya, karena pengecualian. Untuk 1, 2, 4, 7 itu pengecualian. Selebihnya itu dihitung sesuai hitungan seperti biasa, tinggal ditambah ning. Ya. Oke. Untuk 8 orang berarti Kacini. sini 9 orang Juni. 10 orang Juni. Oke. Sampai di situ balik lagi yang ke pola kalimat tadi ya, yang tadi ya. Nah, tadi sampai watashi no kazoku wa nani desu ka? Berapa jumlahnya? Nak? Yonin. Goni. Jadi Goni dikasih biar sopan. Des. Jadi gimana? Kalimatnya? Watashi no
Kazuo Yonin des. Nah, kenapa Yoni? Berapa tadi jumlahnya? Oh, Gonin. Goning berarti watashi no kazoku wa gonin des. Kalau misalnya keluarganya ada 5, berarti kira-kira anaknya ada berapa ya? 3. Anaknya berarti 3. Berarti kalau ngomongin anaknya 3 Bisa berarti 3 bersaudara ya? Iya. Nah, kalau 3 bersaudara, coba bikin kalimatnya yuk. Oh, saya 3 bersaudara. Berarti gimana kalimatnya? Pakai pola kalimat yang itu. Tinggal diganti saudaranya aja. Watashi no kyodai wa Watashi no Yes. kyodai wa 3人です。 Cakep. Hai, watashi no watashi no kyodai wa 3人です. Bisa? Bisa. Bisa ya. Sampai di situ bisa ya. Itu baru permulaannya aja nih. Nah, Sensei kalau misalnya mau langsung jumlahnya dulu baru keterangannya boleh nggak? Boleh. Berarti jumlahnya dulu nih yang di depan. Tadi kan jumlahnya di belakang ya, sebelum des ya. Nah, kalau bikin kalimatnya biar simple lah. Bikin kalimatnya jumlahnya dulu 3 bersaudara misalnya. Tapi jumlahnya ditaruh di depan. Berarti jumlahnya dulu dikasih kazoku atau kyodai. Ya. Dikasih biar sopan des. Berarti kalau tadi kan pakai watashi ya, pakai kata ganti orangnya ya. Kalau sekarang langsung nih, langsung keluarga saya ada 5. Berarti gimana tadi? Suaranya nggak ada ini, pada di mute semua. Kalau mau jumlahnya dulu yang di depan, jumlahnya di depan, terus ada keterangan boleh kazoku, boleh kyodai, terus dikasih des, berarti gimana? Gonin kazoku Nah, gonin kazoku des. Biasanya kalau gunakan kalimat itu, biasanya kita sudah menyebutkan nama kita dulu di depan. Contoh misalnya, watashi no namae wa Indah des, gonin kazoku des, misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak menyebutkan nama, itu kita menggunakan pola kalimat yang watashi no kazoku wa gonin des. Oke? Tapi kalau kita sudah menyebutkan nama kita di awal, itu kita tinggal menyebutkan jumlah keluarganya saja, berarti langsung gonin kazoku des. Sama kayak tadi, kita udah nyebutin nih di depannya watashi no kazoku wa gonin des. Terus kita mau bilang, oh, 3人兄弟des. Langsung boleh. Saya keluarganya jumlahnya ada 5 loh. Terus anaknya ada 3, boleh langsung. Biar nggak usah lagi dari ulang nih kita. Watashi no kazoku wa gonin des. Watashi no kyodai wa. Biar nggak jadi panjang-panjang, biar nggak jadi ribet. Langsung aja ya. Bisa? Bisa ya sampai di situ ya? Ya, Sensei. Nah, coba saya mau tanya. Itu kan kalau buat pernyataan ya. Tapi kalau buat pertanyaan itu gimana sih? Mau nanya misalnya. Sela, kamu berapa bersaudara sih? Misalnya kayak gitu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dikasih deska bukan Sensei. Hah? Dikasih deska bukan Sensei. Sip, dikasih deska belakangnya. Tapi gimana sih kalimatnya? Berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Dimas, tahu? Halo, tahu? Sidik tahu? Hamis? Fatia, ada yang tahu? Berapa jumlahnya? Enggak. Oke, kalau kita nanyain berapa, tadi kan pernyataan. Sekarang kalau kita mau nanya, berarti berapa jumlahnya itu bahasa Jepangnya itu nanin. N-A-N N-I-N tulisannya. Tapi dibacanya naning.
Udah? Nah, yuk bikin pertanyaan yuk. Berarti kita mau tanya keluarganya Sela ada berapa nih? Yuk, berarti apanya dulu yang dibikin? Kata ganti orangnya ada siapa? Nani. Kata ganti orangnya tadi siapa yang kita mau tanyakan itu keluarganya siapa sih? Selasa. Nah, belakang nama orang itu menggunakan pakai sang. Kalau dia anak kecil perempuan pakainya Chan biasanya. Tapi kalau dia anak kecilnya laki-laki biasanya Kun. Kung. Nah, yuk. Kalau misalnya mau bilang keluarganya Sela nih, kita mau nanya keluarganya Sela. Gimana, Nak? Selasan. さんの家族は何人ですか？ Aja. Hai. Sela sang no kazoku wa 家族は何人で Nanin すか？ desu ka? Sela sang no kazoku wa nannin desu ka? Nah, Sela sang, kotae wa nan desu ka? Jawabannya apa, Sela? Yuk, boleh dijawab, Sel. Watashi no kyoda ya. Pilihannya apa? Kazoku apa Kyodai? Oh iya, kazoku. Watashi no kazoku wa sanin desu. Sanin? Watashi no kazoku wa sanin desu. Sanin? Kamu keluarganya cuma ada 3? Oh, termasuk orang tua ya? Iya dong. Termasuk orang tuanya dihitung. Sian banget orang tuanya nggak dihitung. Ino kazoku wa gonin desu. Nah, watashi no kazoku wa gonin desu. Kalau misalnya Regina mana Regina? Regina sama Dimas deh. Dimas siap ya? Yuk, Regina tanya ke Dimas. Dimas keluarganya ada berapa sih? Aku jawab aja, Miss. Coba Regina mau jawab. Iya. Manggilnya jangan Miss. Kalau Miss kan bahasa Inggris. Biar ada perbedaannya gitu. Apa? Sensei. Oke. Yuk, ya udah berarti Dimas yang nanya, Regina yang jawab. Yuk, Mas. Mas. Mas, kamu diam aja, Mas. Di Mas Ajilam diam. Yuk. Mas. Kamu dengar nggak, Mas? Dimasnya diem aja nih. Ya udah deh, ganti Fadil deh. Fadil ada Fadil? Fadil. Fadil. Fadil mana ya? Fadil. Fadil. Fadilnya nggak ada. Ya udah Davi deh yuk, Vi. Davi. Davi. Wah. Davi. Gak enak ya ngajar online ya. Enakan di rumah ya, enakan langsung gitu, gampang getoknya ya. Ini gimana mau getoknya, ya ampun, susah. Yuk, Davi. Pati ada Pati? Pati. Hamis deh, ya udah Hamis yuk. Miss, tanya Regina, Miss sudah siap nih Regina, yuk. Masih kurang paham, Sensei. Masih kurang paham, yang mananya nak yang kurang paham? Cara nanyanya. Cara nanyanya, oke. Tadi kan kata ganti orang kan udah ketahuan nih namanya Regina ya. Regina, ya kan? Terus dikasih partikel kepunyaan apa tadi kan partikel kepunyaan? No. Terus dikasih mau yang kita mau tanyain keluarganya
Dia berapa bersaudara? Berarti kalau keluarga Kazoku, kalau bersaudara itu kyodai. Nah, yang mau tanya apa nih, Hamis? Tanya Nah, tinggal ditambahin apa tadi? Yang kalau nanya berapa orang? Nanin. Nani. Nah, nih, desa gitu. Belakangnya tinggal tambah K aja, yuk. Yuk, Miss, tanyain Regina, Miss. Indra siap-siap ya, Indra? kayak gini bukan sensei. Regina no Kazaku nani desa. Regina sang, ada sangnya nah. Regina san no Kazoku nani desa. Hai, Regina sang kota Taiwan desa. Watashi mo kazoku wa 5人です。 Watashi no kazoku wa 5人desu. です。 Iya. です。 Iya. Indra. Indra sama Clariva deh. Indra sama Clariva. Yuk. Ayo Indra. Jangan malu Indra. Yuk. Masih kurang paham sensei. Yuk. Kalau kurang paham dengerin lagi ya. Di situ ada kata ganti orang. Kata ganti orangnya itu tadi siapa? Namanya tuh Clariva. Panggilnya siapa Clariva? Panggilannya Clara. Oh, Clara. Oke. Ada Clara. Di situ ada Clara. Nah, Clara, Indra mau tanya apa nih? Biar makin deket sama Clara. Mau tanya keluarganya ada berapa atau dia berapa bersaudara? Nah, tinggal Indra tambah ini. Berarti Clara dikasih partikel apa, Indra? Indra? Kepunyaan apa, Indra? No, tulis dulu. No, Indra. Berarti Clara sang no. Ayo, masih sibuk Indra. Wait. Oke. Ayo. Indra? Gimana tadi sensei? Kata ganti orang. Iya. Tadi kan Clara ya, kata ganti orang dikasih partikel no. Kata ganti orang no. Kazoku kalau ngomongin keluarga, kyodai kalau ngomongin saudara. Dikasih partikel wa. Udah, sampai wa? Udah. Sampai wa udah dikasih jumlahnya. Tadi kalau nanya jumlah berarti naning. Deska. Udah? Udah, yuk coba tanya Clara. Yuk Clara sang. Clara san no Kazaku nanin desu ka? Yuk Clara sang. Watashi no wa 5人です。 Watashi no wa. Kalau udah no aja. Kalau wa aja. Yuk, pakai yang mana? Oh iya. Watashi no 5人です。 Nah, kalau watashi no itu nggak bisa langsung goning des. Harus ada keterangannya nih. Apa yang goning? Kazoku. Nah, berarti gimana? Watashi no kazoku 5人です。 Nah, ada partikel yang ketinggalan. Ayo, wa-nya ketinggalan saya. Yuk, Watashi no kazoku wa 5人です。 cakep. Watashi no kazoku wa goning des. Bisa, ha? Bisa. Indra bisa? Indra bisa nggak, Indra? Bisa sensei. Bisa. Stevi Alista ada? Nate watashi mo. Stevi sang. Stevi mana ya? Nuriski deh. Stevinya malu ya. Nuriski yuk. Sama
Siapa ya? Alden deh. Yuk. Dan Alden ada? Ya, Bu. Yuk. Yang nanya siapa? Nanyain. Terserah mau yang nanya siapa, mau cewek dulu, mau cowok dulu, silakan. Siapa mau kenal siapa, silakan. Yuk. Kiki yang nanya. Hai. Alden-san no kazoku wa nani desu ka? Dan Udah. Bentar, Bu. ya Watashi no kazoku wa gonin desu. kayaknya hampir semuanya goning ya. Di sini Iya. ada yang Hitoriko, ada yang Hitoriko. Hitoriko tahu apa? Anak satu-satunya ada? Enggak. Ada yang Hitoriko? Enggak. Nggak ada. Maksud sih nggak ada yang Hitoriko? Kayaknya ada deh. Pasti ada deh yang Hitoriko, yang anak satu-satunya. Siapa yo? Septi Dita ada? Septi Dita. Septi Dita ada? Zaidan ada Zaidan? Ada, Bu. Ada. Septi Dita ada ya? Septi. Septi kok ngumpet, ini suaranya dimatiin ya? Jangan ngumpet, Septi. Aduh, susah ya. Ya udah, berarti sama Zaidan sama Arfa ada Arfa? Iya, Bu. Oke, sama Arfa deh. Zaidan sama Arfa. Arfa mau tanya tentang Zaidan apa? Yuk. Tanya keluarga aja, Bu. Boleh, tanya saudara juga boleh. Oke, Mau tanya yang lain? keluarga aja. Oh, kira mau tanya udah punya pacar belum gitu. Yuk. Zaidan-san no kazoku wa nanin desu ka? Watashi wa no kazoku gonin desu. Watashi wa no kazoku. Kayaknya salah deh. Coba Dan, yang benar Dan. Watashi no kazoku wa gonin desu. Watashi no kazoku wa gonin desu. Nah, sayang, itu kalau untuk menyebutkan jumlah keluarga sama jumlah saudara. Terus kalau mau nyebutin orangnya ada siapa aja sih? Ada saya, ada ibu, ada bapak, ada Ani, Ane. Kan kita nggak tahu kan kalau 3 bersaudara atau 5 keluarga ini ada siapanya aja. Atau ada kakak 2, atau ada adikah 2 gitu kan. Nah, gimana sih nyebutinnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Davi, bisa Davi? Enggak, Bu. Enggak bisa. Enggak. Ya ampun. Kalau misalnya mau bilang nih, mau nyebutin nih, watashinya taruhnya di belakang ya. Nah, penyambungnya itu pakai to. To itu dan. Berarti misalnya mau bilang tadi, watashi no kazoku wa gonin desu. Chichi to, haha to, ani to, ane to, watashi desu.
Nah, kalau untuk penyebutan keluarganya seperti itu. Ya, tinggal tambahin to belakangnya kamu baru ya. Mau bilang pakai watashi ni totte sanin kyodai desu. Oh, termasuk saya 3 bersaudara. Boleh seperti itu. Watashi ni totte sanin kyodai desu. Misalnya. Nah, terus nggak mungkin kan kita cuma nanya, oh keluarganya ada berapa gitu, jumlah saudaranya ada berapa. Nah, kita juga pengen tahu nih, kalau dia punya kakak laki-laki atau kakak perempuan, adik laki-laki atau adik perempuan, adiknya atau kakaknya ada berapa sih? Ya, kalau mau ngomongin jumlah keluarga gimana sih, Nak? Sekarang kakak saya ada 2 orang. Gimana, Nak? Kakaknya Watashi no kakak ane, perempuan, Kak. Watashi no ane. watashi no ane, ane wa bukan sensei. Pakai ga sayang tuh. Pakai ga. Mm-mm. Watashi no ane ga Jumlahnya. Watashi no ane ga futari desu. Watashi no ane ga futari desu. Artinya apa sih? Ada yang tahu? Kakak perempuan saya ada 2. Nah, kakak perempuan saya ada 2. Mau bilang adik laki-laki saya ada 1, berarti gimana? Watashi Watashi no no ototo ga hitori desu. Nah, ototo ga hitori desu. Sayang, kalau misalnya depannya nih kita udah ngomongin tentang diri kita. Nanti untuk kalimat selanjutnya nggak usah pakai watashi lagi, nggak apa-apa ya. Nah, langsung aja karena itu udah pasti keluarga kita kan, bukan keluarga tetangga, ya. Jadi watashinya kalau buat kalimat, kalau buat karangan watashinya sudah tidak usah digunakan lagi karena di depan kita sudah jelaskan bahwa ini keluarga kita. Gitu. Tinggal kakak perempuan saya ada, kalau udah ngomongin ane itu udah pasti punya saya ya, keluarganya saya ya, bukan keluarga orang lain. Karena di Jepang penyebutan keluarga sendiri dan keluarga orang lain itu berbeda. Oke, kalau misalnya keluarga sendiri ani, keluarga orang lain jadi onisang gitu. Berarti kalau misalnya ngomongin onisangnya siapa nih? Milaka, terus Davika, itu Evika. Nah, itu kalau ngomongin onisang, onesang. Tapi kalau ngomongin ani dan ane itu pasti watashi, keluarga saya. Berarti gimana tadi? Gak usah pakai watashi no-nya lagi. Watashi no-nya dibuang karena tadi kita udah jelasin kalau ini keluarga kita. Berarti gimana? Langsung anega nggak, sensei? Langsung anega. Saudaranya siapa? Dikasih jumlahnya, dikasih partikel ga, dikasih jumlahnya, desu. dikasih imas untuk benda hidup. Imas itu artinya ada, tapi untuk benda hidup. Kalau arimas itu ada, sama-sama ada artinya. Kalau imas artinya ada, arimas artinya ada. Kalau imas untuk benda hidup, kalau arimas untuk benda mati. Nah, kakak ini benda mati atau benda hidup? Benda hidup. Lah ya, berarti pakainya arimas atau imas? Imas. Pakainya imas. Iya. Nah, berarti gimana? Yuk. Anega futari wa imas. Anega futari langsung imas. Anega futari imas. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin misalnya tas bahasa Jepangnya apa sih? Tahu nggak tas bahasa Jepangnya apa?
Kabang. Kabang. Nah, kalau mau ngomongin kabang, ada tas, berarti gimana? Kabang arimas. Kabang partikelnya. Kabang ga arimas. Nah, kalau misalnya ngomongin benda mati langsung kabang ga arimas gitu. Tapi kalau kita ngomongin orang pakainya mas. Di situ ada saudara yang mau kita sebutin siapa, adik, kakak atau nenek, kakek terserah. Itu orangnya dikasih partikel ga, dikasih jumlahnya, dikasih mas. Itu untuk benda hidup. Berarti kalau misalnya saya mau tanya Davi Sang. Nah, saya nanya ya, berarti Oni-san ga imasu ka? Sensei, Oni-san ga imasu ka? Davi-san, Oni-san ga imasu ka? anega ya, Sensei. Oni sayang, Oni berarti kalau untuk keluarga sendiri berarti Ani. Oni, Ani. Kecuali kalau saya bilang Oni sang berarti ngomonginnya ane. Nah, saya tanya nih. Oni sang ga imasu ka? Berarti Oniga Futari Oniga apa tadi? Oniga Jumlahnya Futari kalau ada Imas. Oniga Futari Mas, berarti kamu punya kakak laki-laki 2. Iya. Nah, tapi kalau misalnya mau bilang, oh saya nggak punya kakak laki-laki, Sensei, berarti gimana? Nggak tahu. Ada yang tahu? Arimasen bukan sensei. Bukan arimaseng, tapi imaseng. Imaseng. Nah, kalau arimaseng itu kan buat benda mati. Apa yang nggak ada? Nggak ada tas, nggak ada buku, nggak ada pensil. Tapi kalau untuk benda hidup, imaseng. Gitu. Kalau saya tanya tapi kalian nggak punya, contoh saya nanya Muhammad Fatih. Iya, Bu. Ya, kalau misalnya saya tanya gini sama Fatih ya. Fatih sang, imoto sang ga imasu ka? Misalnya kamu nggak punya adik perempuan, berarti gimana? Kan saya tadi nanya. Ya. Apa, Nak? Misalnya saya nggak punya gitu. Kamu nggak punya adik perempuan, berarti gimana? Yuk, gimana Ganten? Yang tadi saya tanyain apa sih? Adik perempuan. Berarti adik perempuan bahasa Jepangnya apa? Adik perempuan bahasa Jepangnya Imoto. Imoto. Kalau nggak punya, berarti imoto dikasih partikel ga. Dikasih partikel ga. Kalau nggak punya berarti imas apa imaseng? Imaseng. Berarti gimana kalimatnya? Imoto ga imaseng. Nah, imoto ga imaseng itu kalau nggak ada. Kalau nanya berarti apa? Kalau nanya berarti pakainya imaska. Kalau nanya pakainya imaska, kalau ada pakainya imas, kalau nggak ada pakai imaseng. Bisa? Bisa ya? Bisa. Nah, saya mau tanya sama Bagaskara. Ada Bagaskara? Iya, selesai. Bagas, dan saya mau tanya Gas, kamu ceritain dari kamu bikin kalimat tentang keluarga kamu, jumlah saudara kamu, sama ada siapa aja di situ. Yuk.
Kazaku wa Hmm. Yonin desu. Hai. Udah nyambungnya gimana ya? Langsung aja. Yang tadi jumlahnya aja langsung jumlah di depan. Ini kan Yonin 4. Kamu kan tadi keluarganya ada 4. Terus berapa bersaudara? 2. Apa? 2 orang apa? Futari no Kyodai desu. Nggak usah pakai no. Langsung Futari. Futari Kyodai. Futari Kyodai desu. Futari Kyodai des. Ada siapa aja di situ? Watashi no chichi, haha, ane, dan ore. Oh, watashi wa. Berarti watashinya di belakang. Berarti ada cici to, Haha to, ane to, ane to, watashi to. watashi des. Des. Watashi des. Berarti sel. Ya, sensei. Bagas kara sang no one sang ga imasu ka? Apa itu? Bagas kara punya kakak perempuan nggak? Enggak. Bener nggak, guys? Punya nggak, guys? Ya. Hai. Ima Seng. Bagaskara tadi menyebutkan dia keluarganya ada ayah, ibu, kakak perempuan, sama dia. Sampai di sini ngerti ya? Sampai di sini ngerti ya? Ya. Oke. Satu lagi deh pola kalimatnya untuk penyebutan usia atau umur. Usia atau umur. Kalau dalam bahasa Jepangnya apa sih? Usia atau umur? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu nggak? Atau pernah dengar usia tuh bahasa Jepangnya apa sih kalau kita mau bilang, oh usia saya 16 tahun. Ada yang tahu? Jugo bukan, Bu? Jugo, Sai bukan, Bu. Cakep, sai. Jugo ditambahin sai. Jugo, sai, des. Berarti kalau misalnya mau bilang nih, oh saya umurnya 18 tahun, berarti Juhasai desu. Des. Juhasai. Des. Juhasai des. Watashi wa Juhasai des. Raihan-san. Zelda. Nansai desu ka? Zelda-san nansai desu ka? Usianya berapa Zelda? Belakangnya tinggal tambah sai aja ya. Watashi no. Watashi no? Gak usah, langsung aja. Watashi wa. Juningo. Gimana guys? Gini. Kalau ngomongin usia, tadi kan kalau ngomongin orang kan belakangnya pakai ning, jumlah orang kan? Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin usia, belakangnya pakai sai. Berarti kalau 1 tahun itu isai, double S, isai. Kalau untuk nyebutin angkanya gimana? Kalau 1 kan ichi biasanya ya. Kalau untuk 1 tahun, misalnya isai, tulis 1 tahun itu isai dalam bahasa Jepang. Dua tahun? 2 tahun apa? Ada yang tahu?
Nisai. Nisai 3 tahun. Tiga tahun. Sansai. Nah, sayangku dalam penyebutan umur ada pengecualiannya nih. Kan kalau tadi jumlah orang kan ada yang beda itu sama penyebutan seperti biasa itu ada 1 orang, 2 orang, 4 orang, sama 7 orang ya tadi ya. 1 orang itu apa tadi? Hitori. 2 orang itu Futari. 4 orang itu Yonin. nah, nggak pakai N ya, jadi Yoning. Nggak pakai Yoning, tapi Yoning. Nah, sama untuk 7 orang. Sichining. Nggak pakai Nananing, tapi pakai Sichining. Oke? Nah, itu untuk yang jumlah orang. Tapi kalau yang usia, itu usia 1 tahun itu yang pengecualian tuh. Bukan Ichisai ya, tapi Isai double S. Isai, bukan Ichisai. Udah? Ada Isai yang beda, terus ada 8 tahun. Apa 8 tahun? Nah, kalau 2 tahunnya Nisai, 3 tahunnya Sansai, 4 tahunnya Yonsai, 5 tahunnya Gosai, 7 tahunnya Nanasai, 8 tahunnya harusnya kan Hachisai ya? Kalau hitungan Hasai. biasa ya. Nah, sip. Jawabannya Hasai double S. Hasai. Untuk 8 tahun. Kalau 10 tahun? Tahun apa? Jusai. Oh, Jusai. Jusai. 1 tahun Isai, 8 tahun Hasai, 10 tahun Jusai. Nah, sama satu lagi nih yang beda nih, 20 tahun. Apa? Tahun apa? 20 tahun? Nih, Jusai. Bukan, 20 tahun itu pengecualian. Hatachi. Hachi. Bukan Hachi, Hatachi. Hatachi. Hatachi, bukan Hachi ya. Hachi mah nyari ibunya. Yuk. Hatachi. Udah? Udah. Berarti selebihnya sama sayangku. Berarti kalau umur 85 tahun berarti gimana? 85 tahun? Penyebutannya sama kayak tadi. Tadi kan udah bisa kan? 8 Hachi. Ju. Hachi Jugosai. Hachi Jugosai. 80-nya itu pakai 10 ya. 8, 10, 5, sai. Rumusnya tuh. 85 sai. Berarti Hachi Jugosai. Tinggal ditambah pemanisnya apa? Biar sopan. Des. Berarti umur kakek bahasa Jepangnya apa sih kakek? Kakek sendiri. Sofu. Oh, sofunya saya umurnya 85 tahun. Berarti gimana? Watashi sofu. Watashi sofu? Watashi no. Gak usah watashi no sofu lagi, langsung sofu. Wah. Oh, sofu. Sofu. Sofua. Sofua go ya. Penampilannya go. 85 sayang. Sofua. Hachi Jugosai. Gosai. Hai. Sofua Hachi Jugosai des. Bisa. Gampang ya. Yuk sebelum kita akhiri pertemuan ini, dan saya punya lagu nih biar gampang nih ngafalin anggota keluarga.
Pernah dengar lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Catat dulu, tulis. Pernah. Tulis ya. Ichibame. Apa? Ichibanme tulisannya. Ichibanme. Udah? Terus. Ichibanme haha aisuru. Ichibanme. Ai ya Sen. Iya, aisuru. Ichibanme haha aisuru. Udah? Udah. Terus bawahnya Niban Mewa. Cici aisuru. Udah? Ya. Sanbang Mewa. Di bawahnya tuh sampingnya, Bu. Iya, di bawahnya boleh, di sampingnya boleh. Sanbang Mewa. Sandang ya Sen. Sanbang Mewa Kyodai aisuru. Udah? Belum? Nah, terus sofu sobo oji oba aisuru. Udah? Sofu sobo oji oba aisuru. Udah? Belum. Nah, ayo. Tahu lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu kan? Tahu. Yuk, semuanya nyalain mikrofonnya yuk. Tahu. Hai minasan nihongo uta-uta imasho ne. Hai. Semuanya. Ayo. Ini judulnya apa, Sensei? Watashi no kazoku. Kazoku no uta, lagu keluarga. Hai, ya, Juan Sang. Hah? Oke. Oke, udah. Yuk, semuanya dinyalain mikrofonnya ya. Kita nyanyi bareng-bareng versi Oniga Uta. Oke. Hai, sei no ichi sa. Ichibang me haha aisuru. Ichibang mewa Cici aisuru. Ambang Mewa Kyodai aisuru. Sofu sobo oji oba aisuru. Ada apa nih? Bisa ya. Pokoknya hafalin aja, kalau lupa nyanyiin aja. Ichibang me haha aisuru. Nibang mewa cici aisuru. Mewa kyodai aisuru. Sofu sobo oji oba aisuru. Bisa ya. Hai, minasan, sore de yarimashita, arigatou gozaimasu. Minasan, owarumaini, hamdalillah toimasho. Sayonara. Arigatou.